ya. Jadi persamaan Schrödinger dulu. Persamaan Schrödinger yang sudah kita ketahui bahwa H besi ya, H besi sama dengan E besi. Jadi kalau operator Hamilton ini kita operasikan ke sebuah fungsi gelombang, maka akan kita peroleh sekian kali atau E kali fungsi gelombang. Kemudian di mana hanya Anda juga sudah tahu sama dengan operator energi kinetik ditambah operator energi potensial ya. Kemudian persamaan ini juga dapat kita tulis dalam bentuk lain, yaitu di sini bisa Anda lihat, ya. Jadi ini kalau Anda lihat ini operator T-nya adalah ini min H kuadrat corek per 2M del kuadrat ya. Ini ada operator del kuadrat itu operator turunan 2 ya, turunan. Nah, ditambah operator energi potensial. Nah, ini del kuadratnya ini sepanjang ini. Jadi operator del kuadratnya sepanjang ini, yaitu 1/R kuadrat 2/2R R kuadrat 2/2R ditambah 1/sin theta 2/2 theta sin theta 2/2 theta ditambah 1/sin kuadrat theta 2 kuadrat per 2 V kuadrat. Jadi ini Anda bisa lihat demikian panjang operator del kuadrat. Ini adalah operator turunan dari pernyataan del kuadrat ini. Jadi seperti ini del kuadratnya. Kemudian di sini kita lihat bahwa sepanjang dari 1/sin theta 2/2 theta sin theta 2/2 theta ditambah 1/sin kuadrat theta 2/2 kuadrat per 2 V kuadrat, ini kita namai sebagai min L corek kuadrat, min L topi kuadrat per H corek kuadrat. Jadi sepanjang ini boleh kita singkat dalam bentuk lain, yaitu minus L topi kuadrat, di mana L-nya apa? Ada yang tahu? L-nya adalah apa? Momentum anguler, ya, momentum anguler per H corek kuadrat. Oke, sekarang karena del kuadratnya ini bisa ditulis sepanjang ini, kemudian maka bisa kita tulis ulang persamaan atas ini, bahwa operator Hamiltonnya tidak lain adalah min H corek kuadrat per 2M dikali del kuadrat, di mana del kuadratnya ini, tetapi 1/sin theta sampai belakang ini, boleh kita ganti ini, sehingga jadinya lebih pendek. Jadi ini nanti jadinya 1/R kuadrat, 2/2R R kuadrat, 2/2R dikurangi, ya, dikurangi min L topi kuadrat per H corek kuadrat. Karena di depan ini ada min, ya ada min, maka nanti ini nanti jadinya adalah plus ya, plus ya, supaya nanti ketemunya tetap min. Jadi di sini kalau kita masukkan ini tetap masih bentuknya negatif ya. Del kuadratnya kan tadinya positif ini sampai sekian. Kemudian L kuadratnya ini per H corek kuadratnya kan ini jadinya min. Nah, min kali min kan plus ya, atau kalau ini minnya ada di depan, maka ini minnya diwakilkan ke depan, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Jadi Anda tidak usah bingung kenapa kok itu tetap masih ada min ya. Jadi yang panjang ini boleh kita singkat dalam bentuk ini operator Hamilton. Baik, saya lanjut. Kemudian dalam bentuk ya bola itu sama dengan R kuadrat 2 psi per 2R ya, sampai V psi sama dengan E psi, ini kurang psi ya. Ini harusnya ada psinya. Lalu L kuadrat psinya, nah ini kita tuliskan sebagai L plus 1 H corek kuadrat psi. L plus 1 H corek kuadrat psi. Ingat ya, di mana L-nya di sini adalah ya nanti kita sebut sebagai bilangan kuantum azimut. Sehingga persamaan atas ini, kalau L kuadratnya diganti L kecil L plus 1 H corek kuadrat, maka jadinya ini. Kemudian apa variabel yang di sini katakan what is
R, what is atau R, the variables that involved at the above C function. C function. Nah, kemudian kita lihat di situ bahwa kalau kita lihat persamaan ini, maka Anda bisa menyimak secara detail bahwa di sini ada diturunkan terhadap R. Jadi kalau diturunkan terhadap R atau ada R kuadratnya atau R sajalah, itu artinya persamaan sepanjang ini melibatkan fungsi R. Kemarin sudah saya sampaikan pada saat perkuliahan hari Minggu atau pekan yang lalu, bahwa koordinat kartesius itu kan koordinatnya biasanya diwujudkan dalam bentuk X, Y, Z. Ya. Koordinat dalam bentuk X, Y, Z itu tidak menguntungkan apabila kita mau aplikasikan ke bentuk bola. Bentuknya elektron mengelilingi inti. Jika orang lalu mencari koordinat lain, koordinat pengganti kartesius yang kita sebut sebagai koordinat bola. Di dalam koordinat bola, titik koordinatnya bukan lagi X, Y, Z, tetapi R, theta, V. R, theta, V. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, itu ada R-nya sudah. Tapi tidak ada theta, tidak ada V-nya. Ya. Jadi, lupa, itu kan hanya melibatkan R saja. Di sini katakan, seem that the function is look ya like radial function only, but nah ini tampaknya bahwa fungsinya itu sepertinya hanya merupakan fungsi radial, fungsi dari jari. Tetapi jangan lupa di sini katakan, but don't forget that the function contain L kuadrat. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ingat lagi, jangan lupa bahwa fungsi yang mengandung L ataupun L kuadrat, fungsi momentum anguler, itu mesti ada theta dan V. Pasti ada theta dan ya. Pasti ada theta dan V, sehingga fungsi L ini memang secara kasat mata, artinya kita lihat secara langsung ini persamaannya hanya R. Ya, tetapi karena di sini ada L, ini L kecil ini, di mana di dalam L itu ada fungsi theta dan V, maka sebenarnya persamaan ini melibatkan tiga koordinat kartesius, yaitu R, theta, dan V. Cuma yang kelihatan saja hanya yang R. Yang L-nya ini yang mengandung fungsi theta dan V. Theta dan V-nya tersembunyi. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian fungsi psi ini sebenarnya adalah gabungan dari tiga fungsi kecil, yaitu fungsi R besar yang merupakan fungsi radial, fungsi theta, ya Anda nulisnya theta seperti ini boleh, dalam bentuk theta yang kotak, kemudian tengahnya diberi garis mendatar ya boleh, dikalikan fungsi V. Jadi ini R kali theta kali V. Nah, lalu persamaan atas ini, kalau psinya kita ganti ini, maka kita peroleh ini. Nah, jadi besinya diganti, ini besi semuanya gini, ada besi, ada besi, ada besi, ada besi, semua diganti ini, R, theta, V. Maka kita peroleh ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menyelesaikan persamaan sepanjang ini? Sebenarnya tidak sulit ya. Yaitu bahwa kita lihat ini kan do R theta V diturunkan terhadap R. Oke ya. Kalau tiga buah variabel diturunkan ke salah satu variabel saja, ini kan R ini R, ya, maka theta dan V yang tidak mengandung R itu dianggap konstan, sehingga theta dan V-nya bisa kita pindah ke depan. Nanti tinggal do R besar per do R. Ini tetap ada, kan sebelah kirinya ada operator turunan toh. Ini juga tidak ada operator apapun kecuali V ini. Sehingga ini kalau ini theta V-nya kita pindah ke depan. Nah, jadinya ini theta V do R besar per do R kecil. R besar itu fungsi ya. Jadi Anda harus ingat ini psi sama dengan R besar, T besar, B besar itu maksudnya perkalian antara fungsi R, fungsi itu ya persamaan lah. Ya, jadi bukan angka. Kemudian kalikan fungsi theta, kalikan fungsi V. Nah, ini kalau yang ini diturunkan secara parsial terhadap R, maka R theta V-nya ini, theta dan V-nya akan dianggap sebagai konstanta. Ya, ini bisa pindah ke kiri, tinggallah do R per R saja seperti ini. Yang kalau kita selesaikan, jadinya ini. Ya, ini, kemudian ini theta kali V-nya dikeluarkan, ditambah ini belakangnya masih sama, ya, atau kalau mau kita tuliskan jadinya ini, ya, ini theta V-nya dicorek,
Ini theta V dicorek, theta V dicorek, theta V dicorek, theta V dicorek, maka kita peroleh ini sama bawah ini. Ya, ini kan ER, ini ada ER saja, ya. Kemudian ini VR dan seterusnya. Terus sekarang persamaan depan ini kalau kita selesaikan, ya, Anda bisa lihat ini kan do per do R kuadrat, do R besar per do R kecil. Ya, oke. Nah, kalau R-nya ini kita ambil, R fungsinya ini kita ambil saja lah. Kita keluarkan ini, sehingga kita hanya peroleh seper R kuadrat, do per do R kuadrat, do per do R. Maka yang bekerja adalah yang ini, yang do per do R yang ini. Yang do per do R yang belakang, karena R-nya diambil ya, dia cuma sebagai alat. Tapi bahan baku bahan yang apa namanya, yang nanti akan diolah oleh alat tadi itu sementara kita ambil, jadi kita hanya punya alat. Nah, alatnya adalah turunan-turunan ini. Maka kalau yang Anda lihat ini yang turunan do per do R, ini kan seper R kuadrat ada masalah tuh. Do per do R dari R kuadrat kali do per do R. Itu seperti halnya kalau Anda menyelesaikan turunan UV. Jadi ini kita anggap R kuadratnya U, do per do R-nya adalah V. Diturunkan secara parsial. Maka sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Berarti nanti kalau ini R kuadratnya dan do per do R-nya kita anggap U kali V, maka caranya adalah ini turunkan dulu U-nya atau R kuadratnya, berarti kan 2R. Ya, 2R, oke. Terus do per do R. Do per do R ya. 2R, do per do R, kemudian ditambah turunan belakang. Turunan belakang dari do per do R. Berarti apa? Do kuadrat per do R kuadrat. Itu ya. Ya kita peroleh ini. Ini yang bawah ini. Loh, kok bisa begini Pak Leni? Ini kan dua, tadi ada duanya toh. Turunannya 2R kuadrat kan terhadap R kan 2R. 2R, nah ini ada R dibanding R kuadrat kan R-nya masih ada 1. Maka kita peroleh 2 per R, 2 per 2R. Kemudian turunan yang belakang, depannya tetap, kita peroleh adalah 2 kuadrat per 2R kuadrat. Ya, sehingga ini sebenarnya, ya oke. Sehingga kita peroleh ini. Nah, ini jadinya ini. Oke ya. Terus kita selesaikan, ini matematik saja aljabar. Nah, lalu kita selesaikan. Ini turunan 2, ini turunan 1. Turunan 2 kita lambangkan R double A. Turunan 1, do R per do R kecil, kita tuliskan sebagai R aksen. Ini cuma menuliskan supaya lebih ringkas jadinya seperti ini. Kemudian, itu hanya menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah bentuk persamaan Schrödinger, ya, bentuk lain daripada persamaan Schrödinger yang sudah melibatkan fungsi radial, fungsi azimut, dan fungsi magnetik. Ya, fungsi R, fungsi theta, dan fungsi V. Sekarang kita masuk ke, ini saya cepat saja ya, karena slide-nya cukup banyak. Gerak melingkar. Molekul seperti HCl, kita bicarakan molekul 2 atom ya. 2 atom yang beda atom maupun yang atomnya sama, kayak oksigen kan O dengan O. HCl antara H dengan Cl, C dengan O antara molekul CO, itu di situ ada antara atom T dan atom O. Nah, itu kita akan coba untuk membicarakan molekul yang kayak gitu dulu, yang sederhana. Nah, kita anggap bahwa molekul itu yang terdiri dari 2 atom, diatomik tadi ya, itu kita anggap seperti rotor. Rotor itu kayak baling-baling. Jadi kalau saya punya spidol, ya spidol ini, maka yang merah ini misalnya atom H, yang putih ini adalah atom Cl, maka sebenarnya antara H dengan Cl itu kan memanjang memendek ya. Jadi seperti per. Tetapi ini kita bicarakan, anggap saja molekul HCl-nya itu kaku, tidak ada memanjang, tidak ada memendek. Faktanya ada memanjang memendek, tapi ini kita sementara kita kunci dulu supaya tidak memanjang memendek. Nah, sehingga kita sebut sebagai rigid. Rigid itu kaku, tidak bisa bergetar, tidak bisa bervibrasi. Kenapa kita ambil yang rigid dulu, Pak? Berarti nyatanya dia memanjang dan memendek untuk memudahkan kita menyelesaikan persamaan Schrödingernya. Sebab kalau kita sudah bicara ke bentuk yang memanjang memendek, itu akan sulit.
Wong yang rigid saja kadang-kadang kita juga repotan. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan persamaan Schrödinger untuk bentuk sferik atau bola, maka persamaannya yang tadi itu, ya, yang pada halaman kita, ini persamaan Schrödinger untuk bentuk sferik. Kemudian di sini kita lihat bahwa pada rigid rotor yang ini tadi ini, rotor, maka di sini berlaku jari-jarinya enggak naik, enggak turun. Jadi jarak antara H dengan Cl misalnya sebagai contoh molekul diatomiknya, itu jaraknya enggak berubah, mau rigid toh. Ini kan kaku toh. Di jarak antara yang merah dan yang putih ini sama, ya, tidak berubah. Kemudian yang kedua, bentuk yang demikian energi potensialnya nol. Dengan demikian, maka kalau ini kita masukkan ke sini, ini V-nya nol ini. Ini V-nya nol. Kemudian R-nya itu konstan. Nah, terus gimana, Pak? Kalau R-nya konstan, maka turunan 1 maupun 2-nya akan 0. Wong R-nya tidak berubah. Ya, R-nya tidak berubah, jadi tidak merupakan variabel. Sehingga ini R dapet aksen maupun R aksennya itu sesuatu yang konstan, yang kalau diturunkan ya 0. Turunannya 1 ya 0. Turunannya 10 ya 0. Ya, turunan 2 kalinya 10 ya 0. Apalagi 0, 2 kali ya. 1 kali aja sudah 0. Jadi ini nanti jadi 0, ini 0 karena energi potensialnya 0, sehingga tinggallah yang ini. Ya, yang ini. L plus S1 jadinya ini. Ya. Terus, nah, kalau R-nya ini tak corek, ini juga tak corek, kita peroleh G. Ini adalah energi, ya. Kemudian L kecil adalah bilangan kuantum azimut, ya. M-nya adalah massa gabungan dari 2 atom yang membentuk molekul, R-nya itu panjang 2 molekul, H corek adalah H per 2. Nah, ya. Sehingga di sini katakan bahwa for not make confused with the angular momentum, agar tidak menimbulkan confuse ataupun kebingungan dengan momentum angular, maka energi untuk sistem rigid dituliskan sebagai ini. Nah, ini ya, ini energi. Jadi kalau tadi ini molekul HCl, itu kan dia tidak memanjang, tidak memendek. Ini punya energi nih, energi yang terkait dengan angular, ya, yaitu sebesar E sama dengan D, J plus 1 H coret kuadrat per 2 MD. D itu diameter atau jarak, atau R lah. Di mana J-nya adalah angular rotation quantum number, atau di sini katakan bilangan kuantum rotasi angular. Bilangan kuantum rotasi angular, mulainya dari 0. Seperti halnya kemarin ketika Anda belajar bilangan kuantum vibrasi, itu juga lambangnya V, lambangnya V dan nilai bilangan kuantumnya mulai juga dari 0. Sama. Ya. Oke. Nah, jika kita akan bagaimana dengan kalau molekulnya terdiri dari 2 atom. Tadi ini M-nya M tunggal ya, maaf ya, jadi saya keliru. M-nya itu untuk atom tunggal. Kalau molekul kayak HCl, maka menuliskan M-nya diganti dengan mu. Mu itu adalah massa reduksi. Ya, massa reduksi. Nah, sehingga jadinya adalah E sama dengan D, ini tinggal ganti M yang atas ini dengan mu. Ya, dengan mu. Kemudian J-nya sama, dan mu-nya massa reduksi adalah M1, atau kalau HCl berarti MH kali MCl dibagi MH plus MCl. Ya. Nah, ini. Nah, mu kali D kuadrat itu yang kita sebut sebagai momen inersi. Kalau Anda naik motor, kemudian sekonyong-konyong di depan ada kerbau nyabrang, maka kita tidak mungkin nabrak kerbaunya. Kita bisa terpental sendiri. Ya, kalau kucing atau ayam mungkin ya mungkin masih kalau tidak terkendali ya nabrak-nabrak, oh ya paling-paling ayam atau hewannya yang meninggal, ya. Tapi kalau ini kita kerbau tidak mungkin, maka kita akan mengerem sekuat-kuatnya supaya tidak nabrak. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan adalah tubuh kita ketika kita direm motornya seperti mau terpental ke depan. Jadi ada daya yang mendorong dari belakang ke depan. Itu namanya momen inersi.
Momen inersi. Jadi momen yang akibat suatu benda bergerak, ya. Kemudian konyong-konyong ada gerakan yang berubah. Itu maka muncul momen inersi. I, ya. I adalah mu kali d kuadrat. Nah, sehingga kalau mu kali d kuadrat D, J plus 1 H coret kuadrat per 2. Terus bagaimana perbandingan antara J dan L? L itu adalah bilangan kuantum azimut, D adalah bilangan kuantum anguler. Kita lihat. Nah, ini. Jadi L itu menentukan momentum anguler translasi. Sementara J itu menentukan momentum anguler rotasi. Ini. Ini lihat di tangan saya ya. Ini inti atom, gitu ya. Kemudian ini muse ini mengitari tangan saya. Jadi ini begini. Ini namanya berotasi terhadap inti. Tapi mouse ini juga dia bergerak terhadap dirinya sendiri. Dia bergerak terhadap dirinya sendiri dan dia juga bergerak mengitari inti tadi ini. Jadi si elektron ini atau di sini muse saya gambarkan itu melakukan dua gerakan sekaligus. Dia mengitari inti dan dia mengitari dirinya sendiri. Ketika dia mengitari inti kita sebut L. Jadi L di sini adalah bilangan kuantum yang menentukan momentum anguler translasi. Jadi dia bergerak mengitari inti. Sementara D itu menentukan momentum anguler rotasi, di mana dia bergerak terhadap dirinya sendiri. Persis seperti bulan. Bulan itu adalah satelit bumi. Bulan mengelilingi bumi, tapi bulan sendiri itu mengitari dirinya sendiri juga. Bulan mengitari bumi, kita sebut sebagai translation angular momentum. Bulan mengitari dirinya sendiri itu yang rotasi. Ya. Bumi mengitari matahari. Bumi mengitari matahari itu waktunya 365 hari. Ya. Tetapi bumi mengelilingi dirinya sendiri itu hanya butuh 24 jam. Tidak tahu? Jadi dia muter terhadap dirinya sendiri 24 jam, tapi untuk mengitari satu keliling matahari dia butuh waktu 35 hari. Nah, karena bumi itu bergerak, mengitari dirinya sendiri, mengitari matahari, bumi itu kita anggap elektron, maka dia punya yang disebut sebagai momentum anguler. Ada dua momentum anguler. Momentum anguler translasi itu kaitannya dengan dia bergerak mengitari bumi atau mengitari matahari kalau itu bumi, dan dia bergerak terhadap dirinya sendiri yang menghasilkan nilai J. Nah, ini rumusnya hampir sama, ya. Cuma ini lambangnya L, yang ini J besar, ya. Ini L kecil, ini J kecil. Ya, L itu bilangan kuantum azimut, dia adalah bilangan kuantum rotasi. Ya. Oke. Nah, komponen L, ya L, momentum anguler translasi ini, yang penting adalah LZ. Kalau kita ngomong komponen, mesti ada LX, ada LY, LZ. Tapi yang penting adalah LZ. Rumusnya LZ itu adalah M kali H coret. Atau LZ sama dengan M kali H coret. Ini M-nya ML ya. Ini M-nya M besar ini harusnya. M-nya M kayak gini, cuma ada L-nya. Jadi LZ adalah ML dikali H coret. Ini juga demikian, JZ, komponen yang penting dari momentum anguler, rotasi, itu sama dengan M kali H coret. Tapi M-nya adalah MJ. Jadi bedanya kalau L besar dan J besar hanya pada notasi. M kecil L subscribe, ini M kecil J subscribe. Ini salah ketik ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan nilai ML dan MJ serta hubungannya dengan L? Kalau Anda ingat ketika belajar bilangan kuantum, itu misalnya S, kan kulit ada S, ada P, ada D, ada F. Ya. Kalau misalnya P, itu kan nilai L-nya kan 1. L 1 ya. M-nya berapa? Min 1, 0 plus 1. Ya kan? Kalau D, nah, kalau subkulit D, dia punya L 2.
maka M-nya itu mulai min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, ini di sini mirip ini. Jadi ML dengan L-nya. Jadi kalau L-nya L-nya tadi adalah 1, nanti M-nya ya min 1, 0 plus 1. J juga demikian. Jadi di bidang kuantum rotasi itu ya sama. Jadi dari min J, misalnya J-nya adalah 1, ya ini M-nya min 1, 0 plus 1. Oke, sekarang kita masuk ke rotasi molekul diatomik. Jadi molekul diatomik seperti HCl yang saya gambarkan dalam bentuk ini, itu dia dapat berotasi. Berotasinya itu, kalau ini saya punya bentuk lain, kalau saya punya pinjam polymood belum saya kembalikan, ini bisa saya tunjukkan kepada Anda. Nah, misalnya ini ya, ini kelihatan ya. Nah, ini adalah HCl ini ya. Di mana yang putih adalah H, yang hitamnya Cl. Ini rotasinya bisa begini. Bisa ini sumbunya dia muter begini. Tapi bisa juga begini. Nah, ya, jadi bisa terhadap sumbunya sendiri, bisa terhadap kayak tadi itu baling-baling. Ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan rotasi ini. Rotasi itu punya energi. Dan setiap energi pada molekul, dia punya spektra. Atau spektra ya. Seperti matahari, cahaya matahari itu kalau kita lewatkan ke prisma, dia akan terpisah menjadi Magic-Cube. Nah, kumpulan warna Magic-Cube itu kita sebut sebagai spektra. Rotasi molekul, dia punya energi, dia juga nanti akan punya spektra yang kita sebut sebagai spektra rotasi. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan persamaan energi untuk menentukan spektra rotasinya? Ya sederhana. Jadi Hnu sama dengan E2 min E1. Jadi misalnya ini dia punya energi. Kemudian seketika suatu saat dia memutarnya makin cepat. Berarti energinya berubah. Nah, berapa panjang gelombang yang diserap oleh molekul ini ketika dia berubah bergerak dari yang katakan 1 menit itu 2 kali lingkaran menjadi 10 kali lingkaran. Jadi 10 kali berputar berotasi selama 1 menit misalnya. Dibandingkan dengan tadi misalnya cuma 2 putaran. Itu kan berbeda energinya. Nah, dia bisa berbeda karena dia menyerap atau mengabsorpsi sejumlah energi sebesar Hnu. Hnu-nya adalah frekuensi cahaya yang kita masukkan. Sama dengan E2 min E1 ini tinggal kamu masukkan. Ya. Ini J-nya J kecil ya. J, J2, J2 dan seterusnya ini dikurangi. Yang kalau ini kita masukkan seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini I-nya kita jadikan 1. I-nya kan apa tadi? Momen inersi ya. Sama dengan mu kali D kuadrat. Ya. Atau I-nya masih tetap, ini kita peroleh seperti ini, hanya adalah H. H itu kan H per 2pi. Ya. Kemudian kita selesaikan ini, sehingga mu atau frekuensi cahaya yang menyebabkan tadi bergeraknya dari 2 rotasi per menit menjadi 8 adalah ini. D2, D2 plus 1, D1 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita juga harus ingat, yang kita sebut sebagai kaidah seleksi. Kaidah seleksi itu adalah kaidah yang ada di dalam kuantum yang harus kita ikuti karena kenyataannya kaidah ini tidak boleh dilanggar. Nah, maksudnya gimana Pak? Gini, misalnya kita punya gedung lantainya 3 seperti di gedung perguruan kita lah, ya, di 4 itu. Kemudian ada aturan kita boleh pindah ke lantai 3 dari lantai 1, tapi juga bisa pindah dari lantai 1 ke lantai 2. Menurut hukum selection rule, kita hanya boleh naik ke level yang lebih tinggi atau turun ke level yang lebih rendah hanya 1 tingkat. Jadi kalau ada orang loncat dari 1 ke 3, tidak mungkin. Dari 3 ke 1 ya juga tidak mungkin. Jadi naik boleh, turun boleh, cuma 1 level. Itu yang kita sebut sebagai selection rule. Jadi di sini 2 dengan J1 hanya beda 1 angka. Misalnya dari level 3
bisanya naik ya ke 4, nggak bisa ke 5. Dari level 2 bisanya turun ya ke 1. Ya, tidak bisa ke 0 misalnya. Karena tadi kan J mulai dari 0. Ya, oke. Nah, kalau demikian halnya, maka kalau kita masukkan ke persamaan aksi atas itu, di mana J2-nya kita ganti dengan J plus 1, kita peroleh ini. Kita peroleh ini kemudian kita dapatkan, nah kita, nah ini kalau kita teruskan, ini nanti ada baca ya. Nah, di sini ada hal yang baru, yaitu bahwa apa? Mu atau frekuensi panjang gelombang yang diterima oleh molekul tadi itu sama dengan 2 kali J itu apa tadi? Bilangan kuantum rotasi ya, plus 1 kali H per 8pi kuadrat I. H per 8pi kuadrat I ini kita sebut sebagai B atau konstanta rotasi. Jadi kalau kita lihat per pada gerakan HCl, ya, memanjang, memendek, hanya dan CL memanjang, kemudian memendek, seperti per. Setiap per punya konstanta vibrasi. Ya. Ini molekul yang berputar, itu juga punya konstanta rotasi yang kita sebut sebagai. Nah, lalu ditulisnya menjadi ini, bahwa spektra rotasi frekuensinya adalah mu sama dengan 2J, ya 2 kali J plus 1 kali B. Jadi B-nya adalah H per 8 kuadrat I. Nah, ini contoh, Anda bisa lihat di sini. The lowest frequency spectra line of pure rotation absorption of CS molecules adalah 48.991 MHz. Tentukan jarak antar atom C dan S. Ini tidak sulit ya. Lowest energi berarti J-nya 1. Ya. Kemudian ini persamaan B-nya tadi itu, karena J-nya 1 dimasukkan ke persamaannya. Tadi kan J plus 1 ya. Ya sebelumnya kita lihat. Nah, kita yang paling bawah ini. J plus 1. Sehingga kalau ini kita terapkan ke sini, 2 kali J plus 1 nih, mu-nya ini, ya kali B, jadi 2B. Kemudian B-nya kan tadi H per 8pi kuadrat I. Ya, terus I-nya itu sama dengan mu D kuadrat. Tinggal kodak-kaduk ya. Seret sini, mu-nya dicari dulu, kemudian I-nya adalah, nah, ini kan B-nya dimasukkan, ya. Terus kita peroleh I-nya adalah mu D kuadrat, ya. Mu D kuadrat sama dengan H per 4pi kuadrat mu. Kemudian mu-nya kita masukkan angkanya, nah, maka akan kita peroleh nilai D. D-nya itu persamaannya jadinya ini. Jadi ini persamaan I, ya, persamaan I. Kemudian tadi yang dicari D, nah, I-nya kan sama dengan mu D kuadrat, atau D kuadrat saja sama dengan ini dibagi mu, ya, kemudian diakar, kita peroleh ini D-nya. Kita kan mencari D itu, determine distance jarak. Nah, kemudian kalau kita selesaikan, kita dapatkan angka ini. Ya, dalam bentuk meter, kemudian kita rubah ke angstrom, tinggal dikali 10 pangkat, dikali 10 pangkat 10 ya. Karena 1 angstrom kan 10 pangkat min 10 meter. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Sebelum saya masuk ke atom hidrogen, ada yang mau bertanya? Nanti slide-nya saya berikan ya, supaya bisa. Ya, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit atas kesempatannya. Saya Rina Azmistia dari PK3A izin bertanya Pak tentang yang barusan Bapak Sigit jelaskan, yaitu mengenai bilangan kuantum rotasi angular atau J. Nah, untuk J ini itu sebenarnya digunakan untuk apa ya Pak? Kalau nggak salah, kalau diaplikasikan dalam soal ini itu kan energi ya Pak. Kemudian untuk yang I atau momen inersia itu tadi juga
digunakan untuk apa begitu Pak? Soalnya yang pembahasan yang belakangan yang 3 slide ini kurang bisa memahami begitu Pak, karena ada tambahan yang ada variabel J. Kalau kemarin kan belum diterangin yang J sama yang momen inersia I ini ya Pak, sepertinya. Begitu Pak, terima kasih. Oke, Rena, terima kasih pertanyaannya, bagus. Jadi J itu adalah bilangan kuantum rotasi. Kan tadi sudah saya bilang bahwa kalau ini inti atom, ya ini inti atom, kemudian ada elektron mengitari inti. Tadi kan elektronnya selain mengitari inti, juga elektron mengitari dirinya sendiri. Elektron mengitari dirinya sendiri itu yang di situ ada makna bilangan kuantum rotasi. Jadi L itu bilangan kuantum azimut, dia mengelilingi inti. Itu memunculkan bilangan kuantum azimut. Tapi elektron juga mengitari dirinya sendiri. Nah, ketika elektron mengitari dirinya sendiri, itulah yang kita sebut sebagai rotasi, dan di dalam rotasi ada bilangan kuantum juga. Bilangan kuantum rotasi ini kita sebut sebagai J. Jadi selama ini kan pikiran kita, elektron hanya mengitari inti. Kita sama sekali tidak care dengan bahwa elektron juga berputar terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi fokus kita seolah-olah elektron hanya mengitari inti. Kita tidak melihat detailnya bahwa elektron juga mengitari dirinya sendiri. Nah, elektron mengitari dirinya sendiri ini yang kita sebut sebagai D. Elektron mengitari inti yang kita sebut sebagai L atau bilangan kuantum azimut. Ya. Kemudian tadi I adalah momen inersi. Momen inersi itu perkalian antara massa kali momen inersi massa kali tadi apa? Mu kali D kuadrat ya ini ya. Nah, ini di sini. Nah, mu kali D kuadrat. Jadi setiap benda yang memiliki massa, kemudian dia punya jari-jari, maka dia mesti punya momen inersi. Contoh, kalau Anda lihat para pesenam, ya pesenam, anggap saja ini adalah tubuh dari pesenam. Ketika pesenam itu mengitari terhadap dirinya sendiri gini, itu dia mesti berpusing cepat. Jadi tangannya kalau ditelengkupkan di badan, dikatukan di badan, dia berpusing, maka mesti kecepatannya tinggi itu. Begitu tangannya dibuka gini, buka, maka akibatnya jarak dari pusat badan ke tangan menjadi besar, kayak baling-baling. Maka nanti putarannya merentil. Kemudian kalau tangannya ditelungkupkan lagi, ditutupkan lagi ke badan, berpusingnya cepat lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa di situ ada perbedaan momen inersi. Jadi momen inersi itu momen yang diakibatkan oleh perbedaan jarak antara partikel terluar dengan pusat pusat rotasinya. Kalau jaraknya makin besar, momen inersinya makin besar. Ya. Sama hanya kalau Anda punya spidol ini, kemudian kita beri benang, lalu benangnya pendek dan benangnya panjang. Maka yang kita rasakan adalah yang kalau benangnya panjang itu lebih berat, karena momen inersinya lebih besar. Kalau benangnya pendek, kita putar begini, itu tidak terasa berat. Nah, itu yang dimaksud dengan momen inersi. Jadi momen inersi terkait dengan perkalian massa kali jarak, ya jarak atau jarak antara inti atom dengan elektron. Makin besar jaraknya, momen inersinya makin besar. Jadi hanya pada gerak melingkar ada momen inersi. Ya sebenarnya gerak linier juga ada, cuma yang kita bicarakan adalah yang gerak melingkar dari elektron mengitari. Itu Mbak Rena. Baik Bapak, mudah dipahami juga. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Rena. Kemudian berikutnya adalah Khairunisa, silakan Mbak. Menimpali pertanyaan Rena tadi, Bapak mengenai perbedaan L dan J ini, apakah nilainya sama ya Pak? Soalnya tadi di slide tentang rigid rotor itu kan ada sistem rigid gitu Pak, yang mengubah L menjadi J. Jadi nanti nilai L sama J itu sama atau beda Pak? Terima kasih. Sama. Ya, nilai L dan J itu kisaran angkanya sama, tapi apakah setiap ada L mesti J-nya sama? Ya tidak selalu. Nanti kita lihat soalnya. Ya, nanti kita lihat soalnya. Tapi menentukan nilai L dan
maaf, ini Anda lihat ya di sini ya. Ini ada ML dan ada L. M atau kalau kita tahu bilangan kuantum magnetik, ketika kita bicara tentang bilangan kuantum yang 4, NLMS, gitu, misalnya L sama dengan 1. Itu M-nya berapa? -1, 0+1. Nah, M-nya itu adalah ML sebenarnya. Jadi pada saat kita membicarakan nilai bilangan kuantum magnetik pada atom, ya, itu M-nya adalah ML, tapi L-nya nggak ditulis. L-nya nggak ditulis. Ya, sementara karena kita membicarakan elektron yang bergerak juga terhadap dirinya sendiri, maka ada bilangan kuantum baru sama-sama M tapi indeksnya beda. Kalau tadi itu ML, ini MG. Jadi ML itu bilangan kuantum yang terkait dengan rotasi mengelilingi inti. Kalau MG itu rotasi elektron mengelilingi dirinya sendiri. Kisaran nilainya mirip-mirip dengan yang L. Ya, jadi kalau L-nya tadi 1, M-nya -1, 0+1. Ini nanti kalau J-nya 1, ya nilai MJ-nya ya -1, 0+1. Jadi cara mencari ML dan MJ-nya sama. Cuma apakah L sama dengan J? Ya tidak. Wong satu mengelilingi inti, yang satu mengelilingi dirinya sendiri. Oke, Pak. Kemudian ingin memastikan apakah kedua L dan J ini, maksudnya tadi rumus E-nya itu apakah bisa dipakai untuk gerak melingkar untuk satu atom atau hanya untuk 2 atom gitu? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Untuk yang ini tadi bisa 1 atom, bisa 2 atom. Jadi kalau 1 atom maka nanti jadinya M-nya adalah M tunggal. Tapi kalau 2 atom nanti kita harus masuk ke rotasi maaf, masa tereduksi. Ya, jadi tadi itu kan ada slide ini. Nah, ini persamaannya kan ini. E sama dengan D, jadi E itu apa di sini? E adalah energi rotasi. Energi rotasi. Rotasi maksudnya apa? Berputar terhadap dirinya sendiri. Nah, E-nya itu sama dengan J+1 H coret kuadrat per 2M D kuadrat. Persamaan ini kayak elektron. Tapi kalau itu kita aplikasi ke molekul yang terdiri dari 2 atom, maka kita harus mengganti M ini dengan mu. Jadi kalau M saja biasanya digunakan untuk yang 1 partikel saja, tapi kalau 2 partikel atau lebih kita gunakan mu atau massa tereduksi. Gitu, Mbak? Izin masuk, Pak. Tadi kan kalau misalnya massa dikali jarak alias tadi kan ada 2M D kuadrat itu kan sama dengan mu D kuadrat sama dengan I atau momen inersia. Nah, apakah kan tapi rumus mu ini kan kayak untuk massa tereduksi gitu, Pak. Berarti nggak bisa dipakai untuk gerak melingkar yang tadinya itu L, yaitu momentum angular translasi. Ya, jadi untuk yang ini hanya berlaku untuk yang rotasi. Yang rotasi, ya. Jadi untuk yang translasi itu kan mengelilingi intinya. Maka nanti kita gunakan energi yang lain. Bukan EJ, kalau ini kan E terkait dengan D. Ya, terkait dengan D. Jadi ini hanya fokus pada gerakan rotasi. Elektron mengitari dirinya sendiri. Enggak, Pak. Nah, kemudian tadi kan ada soal ya, Pak. Kalau misalnya gerak melingkar atau gerak rotasi antara 1 atom dan 2 atom seperti HCl itu kan beda. Kalau misalnya 1 atom itu pasti enggak jadi, Pak. Enggak jadi. Ya, oke ya. Jadi kalau 2 atom pakai mu. Kalau 1 kita gunakan M pada penulisan E. Oke, terima kasih Mbak. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Hoirunisa.
Baik, kita lanjutkan ke ini, atom hidrogen. Pembicaraan tentang fungsi gelombang atom hidrogen itu kita sampaikan di awal karena memang untuk atom-atom lain bukan karena tidak kita bicarakan ya, tapi karena memang atom yang paling sederhana adalah atom hidrogen, yang kalau kemudian kita bisa memahami bagaimana fungsi gelombangnya, bagaimana energi elektronnya, maka nanti untuk atom-atom dengan elektron yang lebih dari satu, ya mungkin lebih sulit, tetapi kita bisa tahu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merumuskan persamaan. Nah, di sini kita akan coba untuk yang paling gampang adalah atom hidrogen. Nah, persamaan fungsi gelombang yang sudah kita kenal sebelumnya adalah untuk atom hidrogen R theta V. R fungsi radial, theta fungsi azimut, dan V fungsi rotasi. Ya. Nah, T kali V ini sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Ya, theta dan V sudah, kalau di buku itu di chapter 5. Fungsi dari jari. Fungsi jari-jari itu kan ini yang sudah kita jabarkan pada slide sebelumnya ini. Dari R double aksinya. Kemudian V-nya adalah operator energi potensial, 1/4 pi epsilon 0 ZE kuadrat per R. Ya. Kemudian persamaan ini boleh kita tuliskan dalam bentuk lain ini. Ya. Kita dapatkan karena ini kan sama dengan min kita. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan bawah ini, ya, persamaan bawah ini, lalu, nah, oke. Nah, jadi energinya itu kalau atom hidrogen kita boleh menganggap persamaan depan ini kita abaikan dulu. Jadi kita fokus ke V-nya ini. V-nya itu sama dengan ini 4 epsilon 0 itu di fisika itu ada tetapan epsilon 0 dan 4 pi ini mu untuk hidrogen dan seterusnya. Ini kita masukkan semuanya. Ini yang terutama depan ini kita peroleh angka min 13 kemana. Jadi kalau dari min 1/4 pi epsilon 0 sampai mu e kuadrat per 2h kuadrat, ini kita anggap sebagai tetapan yang besarnya min 13,6 z kuadrat per n kuadrat elektron volt. Elektron. Jadi kalau ini kita selesaikan jadinya ini z e kuadrat ya. Oke. Kemudian kalau kemudian kita teruskan, nah ini n-nya adalah bilangan kuantum utama. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa fungsi gelombang Schrödinger C sama dengan R kali theta kali V, kalau kita selesaikan itu mengandung 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, dan bilangan kuantum magnetik M. Ya, ada 3. Bilangan kuantum spin itu bukan bagian dari pemecahan persamaan Schrödinger. Ya. Oke. Nah, sekarang solusi untuk persamaan Schrödinger itu tidak hanya mengandung E, tetapi juga mengandung fungsi radial. Mengandung fungsi radial, nah ini fungsi radial. Ini yang mungkin kita fokus pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana menyelesaikan fungsi radial. Kalau fungsi theta, kemarin sudah ya, ada dua fungsi itu, nanti Anda buka lagi itu slide-nya, ada fungsi genap, ada fungsi ganjil, dan sebagainya. Fungsi V itu yang paling gampang, ya akar 1/2 pi e pangkat i m pi toh. Nah, ini yang agak ribet sulit adalah R. Oleh karena itu memang pembicaraan fungsi R besar ini di bagian akhir ya, di setengah semester pertama ini, yaitu di pertemuan ke-8, karena memang di paling jelimet ya. Nah, ini untuk mencari fungsi R-nya ini samanya ya. 2Z per NA0 pangkat 3 kali N min L min 1 faktorial dibagi 2N, N plus L faktorial pangkat 3 di pangkat setengah atau di akar. Masih dikali L star, masih dikali rho pangkat L, masih dikali E pangkat min rho per 2.
di mana A0-nya adalah jari-jari bor, besarnya ini. Kemudian rho-nya adalah tetapan sebesar 2Z per NA0R. Ya. Kemudian L star-nya adalah polinomial Laguerre, karena ini yang menemukan Laguerre. Ya. Nah, polinomial Laguerre di sini, L star-nya ini persamaannya. D, turunan ya, 2L plus 1 per D rho 2L plus 1 E pangkat rho D N plus L D rho N plus L pangkat dari rho pangkat N plus L kali E pangkat min. Ya, ini yang nanti agak ribet di sini. Kita lihat saja nantinya. Oke, kita teruskan. Ini contoh soalnya supaya lebih clear ya. Sebuah elektron hidrogen ada dalam subkulit 3D. Anda bisa lihat 3D. Ya. 3D itu berarti N-nya 3. Ini N-nya 3. Lalu L-nya berapa? Nah, D itu kan L-nya berapa? 2. Ya. D itu kan L-nya 2 kan? S, P, D, F, G, H, I. S itu L-nya 0. P 1, D 2, F 3. Jadi di sini kalau dia 3D maka bisa kita pastikan N-nya 3, L-nya 2. Dan di sini dikatakan jika komponen momentum anggulernya adalah 2H coret. Jika komponen momentum anggulernya adalah 2H coret, tentukan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang pertama, arah atau orientasi momentum anggulernya. Ya, yang kedua, energi elektronnya. Yang ketiga itu panjang gelombang absorpsi dengan energi paling rendah. Terus panjang gelombang absorpsi untuk energi paling tinggi, kemudian besarnya energi ionisasi, kemudian fungsi gelombang elektron, kemudian energi kinetik, kemudian jumlah rata-rata energi kinetik, dan posisi elektron jika energinya adalah energi rata-rata, ini bacanya rata-rata. Kita mulai dengan yang pertama. Berdasarkan data soal, tadi kan 3D. 3D berarti N-nya 3, L-nya 2. Lalu LZ-nya 2H coret. Apa itu Pak LZ-nya? Di soal dikatakan momentum anggulernya adalah 2H coret. Momentum angguler itu lambangnya L. Dan L yang utama bagi kita adalah LZ. Jadi nggak usah kamu bahas LX dan LY karena tidak penting. LZ-nya saja. LZ-nya 2H coret. 2H coret. Kalau LZ-nya 2H coret, maka ini duanya itu menandai harga M. Nah, ini sekaligus menyambung pertanyaan tadi itu, apakah L dan M-nya mesti sama? Ini beda. Ini kebetulan sama ya. Ini L-nya 2, ini M-nya 2. Oke, terus sekarang dari L2 kita dapatkan L, ini L saja. Ya, L saja. L saja kan rumusnya L kecil kali L plus 1 ya. Ya toh? Jadi ini L lagi, nanti ada buka catatannya, itu sama dengan akar L kurung L plus 1. Akar kurung L kurung L plus 1. Jadi kalau L-nya 2, kalau tambah 1 berapa? 3. 3 kali 2, 6. Oh, berarti akar 6. Akar 6 H coret. Ini harga L-nya. Ya. Kemudian dari situ, dari N3, kita dapatkan E yang ketiga. Itu min 13,6 tetapan, kali 1 per N kuadrat, ini N-nya 3. Kita dapatkan E3 ini, elektron volt. Kemudian, kalau kita selesaikan ini, min 1,51 elektron volt, lalu kita dapatkan ini tidak betul ya. Nah, ini tinggal konversi aja, nanti Anda bisa lihat di internet itu, merubah P menjadi J itu ada. Sekarang baru kita bahas pertanyaan yang pertama. Bagaimana menentukan orientasi momentum anggulernya? Orientasi itu maksudnya elektron tadi kan mengitari inti, dan elektron juga mengitari terhadap dirinya sendiri. Ya, kalau ada dua gaya, dua kecepatan, satu berputar terhadap inti, satu berputar terhadap dirinya, maka dia ada arah tertentu. Ya, kalau kita misalnya gini, kita naik bisnya pelan, lalu kita loncat keluar dari tubuh bis lewat pintu samping depan misalnya. Kan kaki kanan kita turun dulu. Nah, arah kita turun itu kan tinggal ngikuti
Jadi kalau kita keluar gayanya lurus, kemudian bisnya ke depan, nanti yang kita dapat adalah kita akan agak serong itu jatuhnya. Jadi tidak tepat pada saat kita jatuh, tapi kita akan serong ke depan. Nah, itu sama dengan ini. Jadi arah orientasinya karena elektron mengitari inti dan dia mengitari terhadap diri sendiri, maka di situ ada orientasi momentum angular akibat rotasi dan berputar terhadap dirinya terhadap inti. Ya. Nah, ini besarnya sudutnya adalah theta sama dengan R cos LZ per L. Oke ya. LZ-nya ini 2H coret, kemudian ini H coret akar 6, kemudian ini ada angkanya semua, kemudian ini ketemunya ini cos, kemudian inilah ini. Ini kalau Anda harus pakai kalkulator yang jangan yang di HP ya, kalkulator biasa aja yang ada saintifiknya itu. Jadi caranya, bentar nih saya nyalakan lampu. Oke, jadi kalau saya pakai kalkulator yang Casio yang ini, ya, ini caranya tinggal tadi kan, ini kan 2H coret, ini H coreknya coret ya, tinggal 2 per akar 6, 2 per akar 6 ketemunya ini 0,8165. Nah, arc cost-nya itu tinggal Anda ketik shift dulu ya, shift cost, Di shift cost, kemudian Anda tuliskan angka 0,8165. Nah, ketemunya adalah 35. Kalkulator 35. Itu sudah derajat. Nah, kemarin waktu saya ngisi kuliah hari Senin di kelas yang mana saya lupa itu ada yang menggunakan kalkulator HP. Hasilnya agak beda. Ternyata di sana kalkulator HP-nya itu bukan derajat tapi pakai radian. Ya, angkanya agak beda ya. Jadi kalau nanti Anda, ya sebenarnya tidak masalah ya, asal Anda tahu saja bahwa 1 pi radian itu 180 derajat. 1 pi radian itu 180. Jadi kalau pakai kalkulator itu ketemunya masih dalam bentuk radian. Sehingga angkanya tidak 35 itu. Nah, ini 35. Jadi kalau saya nanti kalau misalnya Anda ada ujian apa-apa, mendingan pakai kalkulator yang memang fungsinya kalkulator ya, bukan HP yang ada program kalkulatornya. Oke, lanjut. Kemudian energi elektron tinggal dimasukkan persamaan ETE3 tadi ini yang N sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi panjang gelombang absorpsi energi paling rendah? Paling rendah tadi kan E-nya itu N-nya kan 3D toh. Spektra absorpsi paling rendah. Absorpsi menyerap berarti dia pindah ke lintasan lebih tinggi, tapi Anda harus ingat kaidah seleksi tadi, naik boleh hanya 1. Berarti ini E3 ke E4. Nah, kita masukkan E-poton, E4 min E3 kan terakhir kurangi awal ya. Kita masukkan angkanya ini, kemudian dari E-poton kan Hc per lambda. Nah, kemudian kita masukkan, berarti lambdanya yang dicari adalah Hc per E. Ya, Hc per E ketemunya ini. Kemudian tinggal Anda gini tak ya boleh, Anda jadikan angstrom ya boleh. Kalau jadikan angstrom itu berarti dibagi 10 pangkat min 10, atau ini dikali 10 pangkat 10. Sekitar 18,764 angstrom ya. Tapi meter saja juga boleh. Kemudian sekarang bagaimana panjang gelombang absorpsi sampai untuk energi tertinggi paling besar. Energi tertinggi itu diperoleh pada saat E-nya tak terhingga. Tapi N-nya tak terhingga. Kenapa tertinggi apa? Iya, karena tak terhingga itu kan tertinggi. Elektronnya itu dilempar sejauh mungkin. Nah, itu tertinggi. Sehingga ini kalau kita masukkan, ini E tak terhingganya ya 0. Kenapa 0, Pak? Ya karena dimasukkan rumus E itu kan N-nya 1/N² itu kan 0. Ya. Jadinya kita peroleh ini. Jadi kalau ini kita kembali ke rumus E tadi itu, rumus E-nya kan ini. Nah, kita
Ya, sebenarnya N-nya itu 0 lah, seper 0 lah. Seper 0 itu berapa? Itu sebenarnya enggak berdefinisi ya. Enggak definisi sebenarnya. Karena apa namanya, kalau kita masukkan seper 0 itu kan tak terdefinisi. Sepertiga 0. Tapi kalau seper 0 tak terdefinisi. Oke, kembali ke sini, jadinya ini kita anggap 0 ya. Tak terdefinisi saja kita anggap itu salah 0 ya. Terus E3-nya tadi itu yang sudah kita hitung, ya, sama dengan ini. Jadi ketika terjadi perpindahan ke energi yang paling besar, berarti yang tak terhingga, maka ini boleh kita anggap betul. Sebenarnya apa namanya, agak aneh ini memang. Tapi ini kenapa? Ini sebenarnya slide ini masih perlu, ini yang terutama yang halaman ini, nanti akan saya cek lagi ini angkanya, karena kalau 0 tadi itu kan bilangan seper 0 kan tidak ada, ya, tak terdefinisi, sehingga nanti akan saya cek ini. Untuk sementara kita terima dulu ini eta teringanya sama dengan 0. Nah, karena ini saya ambil dari buku. Kemudian ini sama dengan 242 kali 19. Kalau lambdanya dimasukkan HC per E. Ya, HC per E kita dapatkan angka 8,2194 Sekarang bagaimana dengan energi ionisasi? Energi ionisasi itu energi transisi yang paling tinggi, berarti yang eta teringga tadi itu. Nah, ya. Kemudian panjang fungsi gelombangnya ini fokusnya ke sini kita. Ini paling ribet ini. Tadi dikatakan bahwa psinya itu kan terdiri dari fungsi R, fungsi theta, ya. Fungsi masing-masing fungsi ini mengandung bilangan kuantum. Wah, ada perhatikan baik ya. Ini 3 yang depan adalah N. Angka 2 yang tengah adalah L. Angka 2 yang paling kanan adalah M. Jadi ini N, L, M. Kemudian untuk fungsi R itu melibatkan 2 bilangan kuantum, yaitu N dan L. Fungsi theta itu mengandung 2 bilangan kuantum, yaitu L dan M. Fungsi V mengandung bilangan kuantum M saja. Ini NLM, R-nya itu N dan L, theta-nya itu L dan M, V-nya hanya M. Ya, bilangan kuantum M. Nah, V-nya itu paling gampang ini, yang tadi sudah sebut ya, akar seper 2pi 2 IMV lah, M-nya 2 toh, sehingga persamaannya jadinya ini. Ini ganti 2 ini M-nya. Kan rumusnya E pangkat IMV atau MIV, M-nya diganti 2. Nah, kita peroleh paling gampang ini mencari. Ya. Yang repot adalah ini. Berarti kan kita nanti harus mencari 3 fungsi. Fungsi R, fungsi theta, dan fungsi V. Fungsi V-nya sudah ketemu ini. Nanti fungsi theta-nya ketemu, fungsi R-nya ketemu, dikalikan ketiganya, ketemulah fungsi psi-nya, ketemulah fungsi gelombangnya. Ya. Nah, ini. Saya jabarkan pada ini. Hanya ini. Kemudian T-nya kan tadi 22 ya. N-nya 2, L-nya 2, M-nya 2. Kita masukkan saja ke persamaan atas ini. Kita peroleh ini. Masukkan, ini kan 2L, berarti L-nya kan 2 tadi toh. 2 kali 2 tambah 1, berarti 5. Lalu L-nya tadi berapa? 2, M-nya 2. 2 min 2, 0. 0 faktorial 1. Dan seterusnya. Terus dikalikan PLM. Kalau tadi itu ada P star itu adalah polinomial Laguerre, PLM adalah polinomial Legendre, itu yang juga dibahas pada slide yang pekan kemarin ya, mungkin 2 minggu yang lalu. Ya. Nah ini kita masukkan, sekarang mencari polinomial Legendre-nya ini. Ini persamaannya ini. Oke, persamaannya ini sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian L2 D4 seperti ini. Di mana dari sama satu pangkalnya 2.
turunannya sama dengan kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Kalau misalnya 2 min 2 min X dikuadratkan, maka jadinya 2 kuadrat ditambah min X kuadrat ditambah min 2AB. Ya. Oke, silakan Mbak Nurhaliza, kenapa Mbak? Halo, Nurhaliza. Tadi kelihatannya angkat tangan, Nurhaliza. Suara saya masih terdengar? Indah Permata, gimana Mbak? Izin bertanya Bapak, untuk perkalian, untuk hasil perkalian yang T itu kan ada 2 kali L plus 1 dikali L min M kan ya Pak. Nah itu yang difaktorialkan sebenarnya itu hanya yang bagian di kurung terakhir atau 2 kurung itu difaktorialkan semua? Oh ini ya, oke. Jadi ini yang difaktorialkan hanya L min M saja. Yang depan ini tidak ikut. Jadi ini diselesaikan faktorialnya dulu, baru dikalikan depan. Berarti setiap ada faktorial itu yang difaktorialkan hanya yang belakangnya saja kan ya Pak? Iya, Bukan iya. depannya enggak ikut? Enggak ikut. Kalau depannya difaktorialkan, ini mesti ada di sini ada tanda faktorial. Ini faktorial, ini belakang faktorial. Tapi kalau ini faktorial saja, maka yang sebelah kirinya persis ini yang difaktorialkan. Yang depannya lagi ini enggak. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi kembali ke sini, ini dibuang kuadrat ini dibuang dulu. Jadi jadinya adalah X kuadrat pangkat 2, X pangkat 4, terus min 2AB ya. Berarti ini min 2 kali X kuadrat kali 1, jadinya ini, plus 1. Pokoknya intinya adalah ini kuadrat yang di luar dibuang, supaya nanti kurungnya itu tanpa kuadrat ini. Kayak gini. Ya. Nah, barulah kita turunkan sebanyak 4 kali. Coba pelan-pelan ya. X pangkat 4 diturunkan 4 kali. Turunan pertama hasilnya adalah 4X pangkat 3. Oke ya. Turunkan yang kedua, jadinya 12X pangkat 2. Turunkan yang ketiga, jadinya 24X pangkat 1. Ya, turunkan yang keempat, jadinya cuma 24. Oke ya. Nah, yang ini yang X kuadrat pangkat 2, turunannya 4 kali. Ya toh, coba turunkan pertama kan jadinya 4X. Turunkan yang kedua 4. Turunkan yang ketiga wis 0. Nah, jadi 2X kuadrat itu kalau pangkatnya lebih kecil daripada turunannya ini, pangkat turunannya, maka ini langsung otomatis 0. Apalagi ini 1, ini jadi 0. Jika kita peroleh hanya ini toh. Nah, ya. Ini 24-nya itu. 24, terus ada bingung mungkin ini, Pak, ini kok 1 min I kuadrat, ini kok sin kuadrat theta. Oke. Pada pembahasan beberapa waktu yang lalu, X-nya ini tidak lain adalah, ingat-ingat ya, X-nya itu sama dengan cos theta. Ulangi ya, X di sini pada persamaan PLM adalah cos theta. Waalaikumsalam. Oh, sebentar ya, ada tamu. Ya, Pak. Lanjut aja, Pak. Iya, sebelah sini. Ya. Udah, saya mau kasih aja. Ya Allah. Kami ada api. Oke, maaf ya. Jadi X di sini adalah sama dengan cos theta. Cos theta, terus Anda ingat pada persamaan trigonometri, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta hasilnya adalah 1. Berarti kalau ini, X kuadratnya ini dengan cos kuadrat theta, maka 1 min cos kuadrat theta jadinya sin kuadrat theta ini. Oke ya. Kemudian, nah, sehingga nanti T-nya, ya fungsi theta-nya adalah ini. Yang dimasukkan toh,
Ini kan ini depan sudah ada iki 5/48 pangkat setengah. LM-nya kan iki. Ya, ini ke belakang. Jadi pindahkan ke sini kalikan 5/48 pangkat setengah. Nah, ini dah. Nah, ini kok 3 Pak, 8/24 kan 3. Kita selesaikan ketemunya ini. Inilah fungsi tetanya. Jadi fungsi V-nya sudah kita dapatkan, fungsi tetanya yang ini, tinggal fungsi R. Nah, fungsi R-nya ini yang akan kita kupas ya. Persamanya ini 2Z, N A0, N min L min 1. Faktorial ini, faktorialnya hanya di N min L min 1. Depannya enggak. Jadi ini faktorialkan dulu, kalikan depan ini. Ini juga sama ini. Ini N plus L faktorialkan dulu. Setelah itu dipangkatkan 3. Setelah itu baru dikalikan 2. Kemudian ini rho, pangkat L, rho-nya itu tetapan, E pangkat min rho per 2, kali L star, ini yang WR ini tadi. Nah, artinya kalau kita masukkan, terus, nah ini dah angkanya kalau kita masukkan, ini kan tadi N min L min 1, berarti 3 min 2 min 1, berarti berapa? 0 faktorial. 0 faktorial kan 1. Ya. Dan depannya 2/3 A0. Nah, ini Anda mungkin Z ini apa, Pak? Z itu nomor atom. Hidrogen nomor atomnya berapa? 1. Oh, berarti 2 kali 1 per Na0. N-nya berapa? 3. Nah, tinggal dimasukkan. Jadi ini 2 kali 1 per 3 A0. Oke. Ini N-nya 3, ini 3 plus 2 ya. Faktorial, berarti 5 faktorial. 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini. Nah, pangkat 3 kali 6 dan seterusnya. Ini masih gampang ya. Yang ribet itu ini nanti. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini tuh jadinya. Oke, ini masih sama. Ya, ini. Oke. Nah, sekarang kita nyari L star atau Laguerre polinomial. Itu persamanya ini. Ini persamaannya. Jadi L star-nya ini. Kemudian kita selesaikan sekarang. L-nya kan 2. Jadi ini D2. Nah, ini kalau seperti ini, kalikan dulu baru tambah 1 ya. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Berarti ini D pangkat 5 per D rho pangkat 5, E pangkat rho, D N plus L. 3 plus 2 berarti 5. Pangkat 5, D pangkat 5, D rho pangkat 5, dan seterusnya ini. Ini rho-nya adalah N plus L, rho pangkat 5, E pangkat min rho. Nah, ini kalau kita selesaikan, gitu, nah ini. Oke ya. Nah, yang ribet itu yang ini. Yang ribet yang ini. Ya. Jadi ini artinya apa, Pak? Ini diturunkan terhadap rho dari 2 perkalian ini. Rho pangkat 5 dikali E pangkat min rho. Rho pangkat 5 dikali E pangkat min rho. Itu kan seperti U kali V. Jadi diturunkannya U aksen V plus U V aksen. Ini U, ini V. Tapi ini turunkannya sampai 5 kali. Turunan pertama UV, turunan kedua UV, turunan 3 UV. Kalau Anda senang utak-utik, nanti coba Anda lakukan step by step-nya, turunkan yang pertama kali, jadi nanti kita peroleh D4 per D4. Ya. Terus nanti hasilnya turunkan cara angkatnya 5. Kalau kan ini bolak-balik turunkan depan, belakang, turunkan belakangnya. Terus nanti itu baru di 4 lagi aksen UV. Ini pangkat 5 kali pangkat 5 ini perkalian ini. Jadi ini kan ada menurunkannya adalah begini. Yang depannya dulu rho pangkat 5, tapi nurunkannya berulang ini. Ini D4 per D rho pangkat 5. Di sini ada D4 per D rho pangkat 4, ini rho pangkat 5. Ini rho pangkat 5-nya diturunkan 3 kali. Rho pangkat 5-nya diturunkan 2, rho pangkat 5-nya diturunkan 1, rho pangkat 5-nya diturunkan sampai ke 0. Turunkannya itu sampai 5, 4, 3, 2. Kemudian yang E, kalau tadi pun ini jadi naik. Jadi ini ya, ini D3, ini D4.
depan D-nya turun, pangkatnya, yang ini D-nya jadi naik yang per D rho. Nah, kemudian koefisien itu 5, 10, 10, 5, 1. Jadi kalau 5 tadi, 1, terus 5-nya, terus 2 kali bilangan ini, terus 10-nya 2 kali, 10, 10, 5, 1. Nah, kalau misalnya ini pangkatnya 4, bagaimana Pak? Pangkatnya 4 berarti nanti kan depannya ini row pangkat 5-nya diturunkan 4 kali ya. Diturunkan 4 kali. Row pangkat D pangkat 4, D pangkat 3, D pangkat 2, D pangkat 1, D pangkat 0 dari row pangkat ini pangkatnya masih sama ya. Pangkatnya tidak selalu sama ya. Misalnya row-nya tetap row pangkat 5. Karena ini kan N plus L ini. Kalau depannya kan L plus 1. Kemudian turunan yang D0 yang belakang E pangkat row naik dari D0 per D row sampai nanti D4 per D row pangkat 4. Kalau misalnya ini adalah D pangkat 4 per D row pangkat 4. Lalu koefisiennya mungkin, kalau tadi kan 5 pangkatnya, itu kan turunannya 5 kali kan 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Sekarang kalau misalnya 4 kali gimana Pak? Ya koefisiennya 1, 4, 8, 8, 4, 1. 1, 4, 4, 8, 1, 4, 8, 8, 4, 1. Ya, kalau 3, turunkan 3 kali ya. 1, 3, 6, 6, 3, 1. Ya, nanti kita coba ya, saya juga mau coba ini untuk yang pangkat tidak 5. Kemarin mau saya coba tapi belum ada waktu. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Nanti Anda yang tertarik, Anda masih bingung bisa japri ke saya untuk yang koefisien tadi. Ya, coba kalau D-nya 4, D-nya 6, D-nya 3 dan sebagainya. Ya, sama nanti kamu bandingkan kalau cara konvensional. Turunkan satu persatu. Jadi tadi ini kan UV, berarti kan turunkan pertama, depan sekali, belakang tetap. Ya toh? Terus ditambah belakang diturunkan, depannya tetap. Terus turunkan yang kedua, berarti kan sekarang ada 2 suku itu. Gitu. Kan tadi kan turunan pertamanya kan UV, U aksen V plus V aksen U. UV aksen plus UV aksen. Itu diturunkan lagi. Berarti kan nanti UV-nya 2 kali toh. Yang U aksen V diturunkan jadinya U double aksen V ditambah U aksen V aksen. Maksudnya tadi kan ini pakai tangan saya. Jadi kalau tadinya cuma 2 diturunkan jadinya 4 suku. Kemudian 4 suku ini kan ini UV, ini juga UV. Turunkan lagi. Nanti jadi berapa? 4. 4 jadi 8. Kan gitu. Ya. Nah, itu kira-kira ya. Nanti kita lihat terutama koefisiennya. Kalau apa namanya, kalau depannya ini turunan yang tinggi turun ke rendah, yang belakang rendah ke tinggi itu enggak masalah. Tapi koefisiennya ya nanti kita cek. Ya. Nah, kalau ini kemudian kita selesaikan, ketemunya ini. Oke. Ya. Turunkan 5 kali, terhadap row pangkat 5 ya 5 faktorial. Gampang toh. Turunan 0 ya 1. Atau tetap pangkat min row ini. Turunkan 4 kali dari row pangkat 5. Itu kan sama halnya row kali 5 faktorial. Lalu kenapa Pak? Ya ini kan pangkatnya 5, turunkan 4 kali. Kan masih sisa 1 toh, row-nya. Nah, dan seterusnya kita selesaikan. Kemudian kita dapatkan angka ini. Nah, jadi kita dapatkan karena dia minima, maka R32-nya, yuk, ini R32, N-nya 3, L-nya 2 ya. Masukkan, ini tadi L star-nya ini minima ini. Minima, depannya ini, kemudian kalau kita selesaikan ini, sehingga kalau row-nya dimasukkan, row-nya kan ini. Row itu tetapkan sebesar 2Z per NA0 R. Z-nya 600. N-nya itu bilangan kuantum utama, A0 itu tetapan pur. Tetapan. Kita dapatkan ini, maka fungsi R-nya kita peroleh jadinya ini. Ya. Terus, nah kalau mau disederhanakan jadinya ini, sederhanakan lagi, terus fungsi si totalnya perkalian 3 fungsi, yaitu R, theta, dan phi.
Nah, kita peroleh. Jadi ini fungsi R-nya ada, fungsi θ-nya ada, fungsi V-nya juga ada. Ini fungsi θ-nya, ini fungsi V-nya. Nah, ini kalau kita kumpulkan jadi satu, kita peroleh ini. Kumpulkan lagi jadinya ini, ya, sehingga Anda bisa lihat, oh kalau begitu fungsi N3, L2, M2 adalah seperti ini. Nah, ya. Jadi sekarang ini Anda sudah paham, oh ternyata fungsi gelombang pada elektron atom hidrogen saja sudah seperti ini, apalagi kalau atom natrium yang punya elektron 11, ya, pusing lagi. Dan kita latihan sajalah yang ini saja. Ya, Anda kalau sudah bisa ini, menurut saya sudah bagus. Ya. Oke, barangkali ada pertanyaan. Oh, Mbak Ida, silakan Mbak. Bapak izin bertanya tadi, kalau tidak salah lihat saat mencari R, Pak. Ya. Tadi itu, Ini, bukan Pak, yang R sebelum mencari L. ini, Bukan, masih slide sebelumnya. Sebelum ini. ini T, Mencari T maksud saya. Iya, mencari T, Pak. OT. Iya. Itu kan di terakhir itu 5/48 dikali 3 sin, tapi di hasilnya menjadi 45. Apakah memang seperti itu atau mungkin saya yang kurang paham ya, Pak? Oh, ini keliru ngetik ini. Ya. Oh, sebentar. Oh, ini Mbak, ini kan tiganya masuk ke sini bisa toh? Ini. Ini kan ada yang ketiga toh? 3. Ya. 3 kalau dikuadratkan berapa? 9. 9. 9 kali 5, 45. Jadi ini tiganya supaya bisa masuk ke akar ini, caranya adalah 3 itu kan lawannya akar, lawannya kuadrat. Dari 3 dikuadratkan dulu dari 9. 9 kalau di akar kan 3. Jadi ini tak pangkatkan 2, 9. Berarti nanti dia masuk ke sini 9-nya. Karena 9 pangkat setengah kan 3 juga. Jadi ini dalam rangka yang ini kenapa 45, ini supaya 3-nya masuk ke sini. Jadi ini 3 kuadrat, 9 masuk sini, nah 9 kali 5 kan 45. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Oke ya, ini karena sudah maghrib, ini saya bahannya hanya sampai ke soal D. Yang berikutnya, yaitu soal D dan sebagainya, kalau Anda mau baca, ya monggo. Tapi target saya adalah mencari besi. Ya. Untuk yang ini, yang D, yang G, tidak saya bahas. Ya. Tidak saya keluarkan di soal maksud saya. Yang saya keluarkan pokoknya sampai mencari besi. Oke ya, karena ini sudah maghrib, saya akhiri. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya tutup? Permisi Pak, izin masuk. Minggu depan itu kan sudah ganti dosen sama Pak Kasmui. Nah, nanti apakah nanti besok masih tetap sama Pak Sigit atau untuk ulangan atau nanti udah sama Pak Samui, Pak? Terima kasih. Iya, oke. Untuk minggu depan itu sudah ganti Pak Asmui. Untuk ujiannya nanti saya carikan hari lain, bukan hari kuliah. Ya, jadi mungkin malam, mungkin saya pikir malam atau hari Sabtu. Malam atau hari Sabtu, lalu mungkin daring, ya. Jadi nanti Anda bisa mengerjakan dimanapun, kemudian diupload. Ya, nanti saya tak carikan harinya yang enak, hari Sabtu atau hari yang lain, nanti kita bahas di grup. Tapi yang jelas, minggu depan nanti sudah ganti Pak Kasmi. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup ya. Baik, nanti ini slide saya share di grup. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Ya, berarti menunjukkan Anda aktif kuliah, ya bagus itu. Karena ini sudah maghrib, saya akhiri pertemuan sore ini. Dan nanti tolong perkuliahan
validasi ya. Kemarin saya lihat masih ada beberapa yang belum divalidasi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Siki. Terima kasih.